kita akan belajar firman Tuhan. Ini seri tentang kasih mula-mula yang ketiga. Kasih mula-mula juga sama. Kasih mula-mula itu kasih yang menyala-nyala. Kasih yang menggebu-gebu, saudara. Jadi gak kebetulan ada kaitannya dengan Yusi ini, saudara. Menyala-nyala, luar biasa sekali. Saat kasih itu menyala-nyala, saudara, maka orang itu bergairah, maka orang itu bergerak, maka hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan. Hidupnya penuh dengan sukacita dan kemenangan, dan kemenangan. Tepuk tangannya lebih lagi. Nah, hari ini kita belajar supaya kasih ya mula-mula itu tetap ada, tetap menyala, yaitu dengan tema cinta merpati. Apa ya, saudara? Temanya kok cinta merpati, saudara. Ya, tapi kita akan lihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Dalam kehidupan kita ada banyak, saudara. Cinta ini, cinta itu, saudara ya. Tapi kita akan belajar cinta merpati, saudara. Apa sih artinya cinta merpati, saudara? Sebelum kita belajar cinta merpati, kita akan belajar dulu cinta monyet, saudara. Saat saya masih muda, saudara, saya dengar istilah ini banyak sekali. Nggak tahu sekarang masih digunakan nggak orang-orang muda sekarang. Zaman saya cinta monyet, cinta monyet, cinta monyet. Itu cinta pertama yang masih muda sekali. Masih seperti monyet itu. Mencolok sini, lompat sini, mencolok sini, lompat sini. Artinya ya ganti-ganti terus gitu, saudara. Ini jatuh cinta dengan ini, nggak lama ganti pacar lagi, saudara. Nggak lama ganti lagi, karena cintanya cinta monyet, saudara. Masih loncat-loncat, ganti-ganti, nggak ada habis-habisnya. Itu namanya cinta monyet, katanya, saudara. Jadi cintanya masih berubah-ubah, cintanya nggak permanen, saudara. Ganti-ganti, saudara. Itu namanya cinta monyet. Ada enggak di antara kita, saudara, yang alami? Dulu kalau masih muda pacaran ya belum menikah enggak apa-apa, saudara. Tapi sudah menikah cinta monyet, masih ingin ganti, saudara. Cintanya pada Tuhan masih berubah-berubah. Sebentar menyala, sebentar padam, sebentar menyala, sebentar padam, saudara. Ya, saya percaya cinta seperti itu tidak permanen. Cinta seperti itu rapuh, saudara. Enggak mungkin punya cinta mula-mula yang kuat sekali, yang terus teguh, yang tidak berubah, saudara. Ya, malah kalau saya dulu, saudara, masih muda, karena nakal sukanya adu jangkrik, adu jago, botoan, saudara. Ada yang namanya cinta jago gitu, saudara. Jago itu siapa? Babon apapun mau, saudara. Sudah, ya babon apapun ya itu sama saja. Tapi juga jangan wanita tertawa loh. Cinta babon juga loh, saudara. Jago apapun mau gitu, saudara. Hari ini jangan sampai cinta monyet. Hari ini jangan sampai cinta jago, cinta babon. Tapi biarlah kita punya cinta merpati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Cintanya cinta merpati, saudara. Merpati itu beda, saudara, dengan yang lain, saudara. Ya, dia tidak berubah. Saya ingin saudara baca satu ayat dulu. Ini mendasari yang tadi saja. Galatia 3 ayat ketiga. Tidakkah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ini cinta kita pada cinta seperti tadi, cinta roh, dengan roh kita, dengan hati kita, saudara. Tapi jangan sampai akhirnya mudah diganti, ya, cintanya kedagingan, diakhiri dengan daging. Jangan sampai, harus senantiasa cinta yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Jangan berubah dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak baik. Cinta yang berubah-berubah. Dulunya cinta, ya saudara, dengan roh kita kepada Tuhan. Tapi akhirnya berubah. Jadi cintanya cinta hawa nafsu. Cintanya cinta kedagingan. Itu namanya bodoh. Itu namanya apa? Bodoh. Sekali itu namanya apa, saudara? Bodoh. Jadi kalau dulu cinta Tuhan dengan cinta mula-mula, cinta Yesus sungguh, nggak hitung-hitungan, waktu dan semuanya, saudara. Kalau diakhiri dengan cinta
cinta, saudara, ya diakhiri dengan kedagingan, dunia lebih penting dan semuanya. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya apa, saudara? Bodoh. Jangan sampai diawali dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Jangan sampai, saudara. Sekali lagi, Tuhan ingin cinta kita seperti merpati. Saudara lihat ya, cinta merpati itu beda dengan cinta monyet. Cinta merpati beda dengan cinta jago dan cinta babon gitu, saudara. Merpati itu punya selalu pasangannya masing-masing. Satu gitu, saudara. Ya jantannya itu ya itu, saudara. Betinanya itu ya itu, saudara. Tidak ganti-ganti. Beda dengan jago, ganti-ganti. Beda dengan babon, ganti-ganti. Beda dengan cinta monyet. Sebentar cinta sungguh-sungguh, sebentar luntur lagi. Sebentar cinta sungguh-sungguh, sebentar luntur lagi. Berubah. Ngasih Tuhan dengan roh, lalu akhirnya tergoda oleh kedagingan. Ngasih Tuhan dengan roh, akhirnya tergoda oleh kedagingan. Sekali lagi, saudara, ya cinta, saudara, seperti cinta merpati. Saya percaya itu cinta yang luar biasa. Ya, saya dulu suka pelihara merpati juga, jadi saya bisa melihat bagaimana tentang merpati yang mendatangkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Saya pelajari, saudara, bagaimana ya cinta merpati itu. Ada PowerPoint yang dibuat, saudara. Coba saudara keluarkan ya peran jantan dan betina merpati dalam mengerami telur. Mereka bukan hanya terus, nggak ganti-ganti, sampai sungguh-sungguh mereka bertelur, saudara. Setelah bertelur pun sama, mereka itu kerjasamanya luar biasa sekali, saudara. Lanjutkan, yaitu ya bergantian mengeraminya. Jantan dan betina ya merpati secara bergantian mengerami telurnya. Bukan salah satu yang betina ngerami, yang pria keleleran di mana-mana malah gitu, saudara. Oh, apalagi yang betina ngerami, yang jantan malah selingkuh. Jangan sampai seperti itu, saudara. Merpati tidak seperti itu. Jantan dan betina ya secara bergantian mengerami telurnya. Umumnya merpati jantan bertugas mengerami di siang hari, sementara yang betina mengeraminya ya ambil alih, saudara, di malam hari. Mereka berkoordinasi dengan baik agar telur tetap hangat dan terlindung sepanjang waktu. Ada kerjasama bijaksana, sama-sama terbeban, sama-sama yang memperjuangkan supaya telurnya dalam keadaan baik, supaya nanti menetas dengan baik, saudara. Jantan betina sama-sama berjuang, saudara. Amin. Sama-sama ngurusi. Dalam rumah tangga kita juga sama. Biarlah suami melakukan tugasnya sebagai suami, cari nafkah lah gitu, saudara ya, melindungi keluarganya lah, saudara. Seperti firman Tuhan, bawa keluarganya kepada Tuhan, jadi imam bagi keluarganya, jadi raja bagi keluarganya. Tapi sebaliknya istri juga sama, perannya sungguh-sungguh menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, merawat anak-anaknya, memelihara dengan baik urusan rumah tangga. Jangan buat ngemol terus gitu, saudara. Jangan buat yang lain-lain saja. Ngemol boleh enggak? Boleh, saudara. Tapi harus bisa tahu waktunya. Ada tugasnya. Dua-dua, pasangan yang seimbang, pasangan yang berjuang, ya, sehingga sungguh-sungguh semua dikerjakan dengan baik, saudara. Lanjutkan lagi powerpointnya. Apalagi ya peran jantan. Merpati jantan tidak hanya membantu mengerami, tapi juga aktif membangun sarang dan mencari bahan sarang. Jadi bukan ngerami semuanya. Sarang itu bisa ceritalah tempat lah, saudara. Bisa tempat tinggal lah, saudara. Kalau mereka itu tempat untuk telurnya. Ya berjuang sungguh-sungguh, saudara. Sesuai dengan perannya. Ia juga bertugas menjaga wilayah dari ancaman seperti predator atau merpati lain. Jadi suami itu harus melindungi, menjagai, betul nggak, saudara ya? Mewakili Tuhan melindungi. Jangan sampai ada masalah ditagih hutang, istri sengkon maju, ke maju, aku tak ndelik gitu, saudara. Jangan, suami ambil alih, ya resiko, berani memimpin gitu, saudara. Jaga keluarganya, amin, amin. Lah kok perempuan semua aminnya, saudara. Amin. Ya apalagi, saudara,
Saat betina perlu makan ya atau istirahat, ya jantan akan menggantikannya dalam mengerami telur. Jadi bisa bagi tugas. Kalau istrinya ngurusi anak khususnya yang bayi itu ya saudara. Saya lihat dulu sama sekarang beda loh. Zaman ibu saya anaknya 10 nggak pakai soster nggak apa-apa itu saudara. Zaman orang tua saya, ibu saya gitu saudara. Saya keluarga itu 10 saudara. Yang nggak pakai soster, yang nggak marah, nggak ngeluh, nggak sambat, nggak putus asa. Sekarang anak 1 saja sudah mengeluh terus saudara. Anak 2 sambat-sambat, anak 3 sambat-sambat. Dulu nggak gitu saudara. Tapi masuk pelajarin. Kalau sampai sedang berat saudara, suami ya pengertian gitu loh. Jangan tidur ngorok terus, istrinya setengah mati. Kadang-kadang ambil alih saudara. Setuju? Nah itu laki perempuan. Setuju? Ya semua, tapi perempuannya lebih keras. Ngerti ya suamiku? Lanjutkan lagi. Peran betina. Betina biasanya bertelur sampai 1 sampai 2 butir. Ya dengan jeda 1 sampai 2 hari. Antara telur pertama dan kedua. Pengeraman dimulai setelah telur kedua dikeluarkan. Ya betina biasanya lebih dominan dalam mengerami pada malam hari. Saudara, ya pokok semua ada perannya. Perempuan tadi ya berperan untuk mengandung lah gitu saya, lalu melahirkan telurnya, lalu juga menjaga seperti merawat anak gitu saudara. Ada 2 yang luar biasa sekali, seimbang. Lanjutkan, dua-dua cinta keluarganya. Durasi pengeraman, telur akan menetas setelah dirami selama 17 sampai 19 hari. Setelah menetas baik jantan maupun betina memberikan makan anaknya. Memberikan makan apa saudara? Anaknya dengan susu tembolok ya, crop milk, yaitu sakrasi khusus dari kelenjar di tembolok mereka. Tadi saya enggak ngerti. Tembolok itu daerah sini loh saudara. Itu menghasilkan satu kelenjar yang sungguh-sungguh multivitamin luar biasa untuk anak. Saat ini saya baca ya, kalau terus rutin 1 minggu saudara, sejak dari menetas kecil ya saudara, hanya 1 minggu dikasih terus makanan dari kelenjar itu, bisa ya naik 10 kali lipat. Dari kecil itu bisa 10 kali lipat. Karena kelenjar yang sudah disediakan Tuhan itu. Setiap suami, setiap istri sudah punya pengurapan, memelihara anaknya, mendewasakan anaknya. Kalau dua-dua berperan dengan baik, anaknya akan bertumbuh, anaknya akan maju dan menjadi keluarga yang luar biasa. Itulah sebabnya sehari ini kita belajar saudara, bagaimana punya kasih seperti merpati saudara. Kasih yang sungguh-sungguh saudara. Kalau saudara pelajari semuanya ini, salah satunya bicara tentang setia. Merpati itu lambang apa? Setia saudara. Setia dengan pasangannya, setia dengan keluarganya. Betul saudara, setia saudara. Saya percaya Tuhan sedang ngajar setiap kita semua saat ini yang datang sedang mendengar, baik yang bawah, belakang, di atas, yang onset, ingat, buka hati saudara dulu. Allah sedang mengajar kita setia. Allah sedang mimpin kita setia. Jadilah orang yang setia, karena kesetiaan itu luar biasa sekali. Iya, dalam kesetiaan itu ada yang luar biasa saudara. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apanya? Kesetiaannya. Ya lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya cintanya, janjinya janji gomba. Dulu katanya setia, nyatanya hanya itu saja sudah gak setia. Dulu gunungku daki, lautku seberangi saudara. Nganter Jakarta mau, sekarang Kartosuro saja sambat gitu saudara. Iya saudara, sifat yang diinginkan adalah apa? Setia. Sifat yang diinginkan dari saya adalah setia. Sebagai gembala yang setia, sebagai hamba Tuhan yang setia. Betul saudara ya? Saudara pasti ingin supaya gembala sidang setia. Ya sifat yang diinginkan untuk saudara semua, kita semua setia. Setia. Itu yang diinginkan oleh keluarga kita. Itu yang diinginkan oleh pasangan kita. Mau kaya seperti apapun, mau pandai seperti apapun, mau hebat seperti apapun, nggak setia, bocah gitu saudara. Oh yang diinginkan karyawan, pengusaha yang setia saudara.
karyawan hebat seperti apapun nggak setia, malah bisa bahaya sekali, malah bisa merusak saudara. Akhirnya tidak baik saudara. Setia, jadi anak Tuhan yang setia, jadi pelayan Tuhan yang setia, senantiasa setia, 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 setia. Sekali lagi saudara, setia. Sekali lagi saudara, setia. Katakan sebelah, sifat yang diinginkan dari hidupmu, setia. Bukan hanya hebatnya, setia. Saudara, luar biasa sekali. Cari ya jodoh yang apa? Setia, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Lah kita akan belajar Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang burung merpati yang setia, saudara. Setia, setia, senantiasa. Matius 3:16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka dan saudara di sini ia melihat Roh Allah seperti apa saudara? Burung merpati turun atasnya. Roh Allah, Roh Kudus dilambangkan merpati, setia, setia, setia. Itu sifat ilahi daripada Tuhan, setia. Dia setia, maka kita harus belajar setia. Luar biasa sekali. Dia setia dalam segala keadaan. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun apa saudara? Gunung-gunung beranjak. Gunung itu bisa beranjak enggak saudara? Ya sudah jawab sendiri. Pokok ayat ini berkata, ya kalau sampailah gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan sampai berkata loh, kalau sampai ada di gunung aja beranjak, bukit saja goyang, bisa goyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan tidak akan goyang. Kasih setia Tuhan tetap untuk saudara semua dan saya, tidak pernah hilang. Amin saudara. Itu kasih setia Tuhan yang luar biasa sekali. Yeremia 31 ayat 3 sampai 5 saudara. Dari jauh ya Tuhan menampakkan diri kepadanya dari jauh saudara. Ini bicara kepada orang yang jauh dari Tuhan, orang yang undur dari Tuhan, seperti anak yang hilang jauh dari bapaknya. Saudara dengar ya, saudara yang mulai jauh dari Tuhan, ibadahnya mulai malas, pokok udah jauh lah gitu saudara. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan tetap saja. Engkau tinggalkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi engkau. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Siapapun sama. Anak yang hilang, saudara, yang tinggalkan bapaknya. Bapak itu tidak simpan kepahitan, tidak simpan kebencian. Bapak tetap mengasihi. Dia menunggu-nunggu supaya anak yang hilang mau pulang kembali. Kasih setianya tidak pernah hilang. Saudara dengar saat ini, yang sampai undur, yang sampai menjauh dari Tuhan, karena apapun saudara dengar, Tuhan tetap mengasihimu. Saudara sudah bejat, saudara sudah rusak, saudara sudah hancur, saudara sudah nyakiti hatinya Tuhan. Dengar, dari jauh Tuhan ingin berkata pada saudara, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Kalau engkau kembali, Tuhan akan terima dengan baik. Maka waktu anak yang hilang kembali dari jauh, ayahnya melihat, lari bukan untuk dipukuli, lari bukan untuk dicaci maki, lari dipeluk saudara, lalu dipulihkan keadaannya dengan luar biasa. Itulah kasih Tuhan. Saya dorong saudara yang jauh kembali pada Tuhan. Terimalah kasih yang daripada Tuhan. Ayat yang keempat, aku akan membangun kembali sehingga engkau dibangun.
hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang bersukaria. Artinya apa, saudara? Kalau engkau kembali bertobat, tinggalkan dosa, balik pada Tuhan, dikatakan Tuhan akan membangun hidupmu kembali. Oh, kesehatanmu dipulihkan kembali. Oh, pernikahanmu dipulihkan kembali. Rumah tanggamu dipulihkan kembali. Oh, bisnismu, keuanganmu, studimu dipulihkan kembali. Hidupmu, imanmu, pelayananmu dipulihkan kembali. Saudara, itu satu hal yang luar biasa. Karena kasih setianya adalah selama-lamanya dalam hidup kita. Ayat 5, engkau akan membuat kebun anggur kembali, engkau akan dibangkitkan. Ya, studimu akan dibangkitkan kembali. Saudara, usahamu akan dibangkitkan kembali. Bukan hanya sedang diampuni saja, dibangkitkan, diberi kesempatan, ditolong oleh Tuhan. Di gunung-gunung Samaria, ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula, akan panen pula, akan berhasil pula, akan dapat kasih karunia, bangkit lagi, diberkati lagi. Amin, saudara. Tuhan dari ayat berkata, engkau yang jauh, yang tinggalkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi, balik. Maka engkau akan dapat pengampunan, maka engkau akan diterima oleh Tuhan. Yang kedua, kalau engkau balik bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan keadaanmu, kesehatanmu, ya, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu dipulihkan. Bahkan yang ketiga, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan dibangkitkan kembali. Apa yang kau kerjakan berhasil, apa yang kau kerjakan sukses, apa yang kau kerjakan kau bisa makan hasilnya, mendapat hasil yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu kasih Tuhan. Tapi jangan memanfaatkan kasih Tuhan. Tuhan kasih ya, enggak apa-apa. Aku main-main dulu. Kalau sudah puas, balik Tuhan. Lah, diampuni lagi. Kadang-kadang jangan salah seperti itu, saudara. Atau malah orang tanya, katanya Tuhan mengasihi. Kenapa kok aku tetap babak belur terus, belum pernah pulih. Wah, rasanya berat sekali. Saudara dengar, kasih Tuhan itu bukan hanya ya mina bubuk saja. Kasih Tuhan itu kadang-kadang menegur. Kasih Tuhan itu kadang-kadang mengajar. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, siapa yang percaya sudah dikasih Tuhan, angkat tangan. Atau yang rindu dikasih Tuhan, angkat tangan. Lah, ini dilanjutkan. Iya, aku tegur. Tuhan menegur saudara kalau salah. Ada suara dalam hati, ayo jangan, diteruskan jangan, ayo jangan. Jangan berjawab zina, jangan kamu malas ibadah, jangan undur dari pelayanan, ayo jangan nyembah berhala, ditegur. Dan apa? Ku hajar. Kalau nekat terus ya digebuk, dihajar gitu kata Tuhan. Itu seperti gembala yang baik. Kalau mengembalakan dombanya, saudara ingat, dombanya mau nyimpang, seringkali gembala lah supaya dombanya balik gitu, saudara. Kalau tetap tongkatnya yang bicara, kepuk gitu supaya balik. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sekalipun ditegur, sekalipun dihajar oleh Tuhan, tujuannya menyelamatkan. Dikatakan di sini, sebab itu rela ditegur, rela dihajar pun rela, karena untuk kebaikan, karena untuk kasih karunia, karena untuk mengalami anugerah dari Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Sang Gembala yang baik, yang terus kasih setianya tidak pernah sirna dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga, rahasia agar bisa memiliki kasih yang setia seperti merpati. Merpati itu kok bisa loh ya, setia loh ya, kasihnya nggak hilang loh ya, saudara. Suami istri bisa terus bekerja sama seperti itu, senantiasa mengasihi, senantiasa mengasihi. Kenapa? Kasih setianya tidak bisa tetap saja langgeng, saudara. Ya, kita bisa belajar dari merpati. Salah satu yang tadi kita belajar merpati, saudara, dikatakan, saudara, iya, merpati itu beda dengan kebanyakan burung-burung, saudara. Dia tidak punya kantong empedu, saudara. Dia tidak punya kantong empedu. Mayoritas itu punya kantong empedu, tapi dia nggak punya kantong empedu. Apakah yang saudara pikirkan tentang empedu?
Pahit toh. Siapa yang pernah makan empedu? Angkat tangan. Saya enggak pernah, tapi banyak orang masih itu empedu. Ya, Pak Rangga pernah makan empedu? Belum pernah. Pokok pahit, saudara. Artinya apa, saudara? Pelajarannya apa? Kenapa merpati itu terus, ya dia terus bisa setia, bisa terus cinta, enggak terpengaruh. Tadi katakan, ya tidak punya kantong empedu. Kalau makan-makan sampai ada yang pahit, bablas, nggak dikantongi, saudara, nggak disimpan gitu, saudara. Ada yang tidak baik, tidak enak-enak, bablas gitu, saudara. Jadi ada lagi yang menyakitkan gitu, saudara, nggak disimpan, nggak dikantongi, bablas, dibuang gitu, saudara. Jadi semua kecewa, bablas, nggak disimpan, saudara, nggak punya kantong empedu. Maka dia bersih, nggak terus simpan kepahitan, nggak terus simpan kecewa, nggak terus simpan sakit hati, saudara. Dia tidak punya kantong empedu. Banyak orang kenapa nggak bisa setia, sakit hati, kecewa, pahit, hanya nggak setia, gitu toh? Ya toh ya, ya toh ya. Kenapa ninggalkan Tuhan? Ya karena gitu kecewa, doaku belum dijawab. Kecewa, aku sudah melayani, kok enggak diberkati. Aku sudah perpuluhan, kok enggak diberkati. Kadang-kadang ini saudara, kecewa, aku sudah melayani baik-baik, enggak dipuji, enggak dibayar aja, masih ditegur, kecewa. Hilang. Kalau saudara rindu, saudara bisa punya kasih yang setia. Tuhan ngomong, kasih setia Tuhan. Kasihnya Tuhan itu setia selamanya. Kenapa? Tidak nyimpan kepahitan, tidak nyimpan sakit hati, tidak nyimpan kecewa. Banyak orang suka punya kantong empedu, sakit hati dikantongi dulu, saudara. Kecewa dikantongi dulu, saudara. Pahit hati dikantongi dulu, maka penuh dengan kepahitan. Kepahitan itu racun, merusak hatimu, merusak pikiranmu, merusak perkataanmu, merusak langkahmu, rusak kesehatanmu, merusak rumah tanggamu, rusak ya imanmu, rusak pelayanan, rusak rezekimu. Betul? Belajar seperti burung merpati, nggak usah punya kantong pedu, buang saja kantongnya. Ada yang nyakitin, saudara, bisa enggak disakiti? Bisa enggak? Bisa enggak? Nyakiti, jangan disimpan, buang saja sakit hatinya. Ada enggak kita bisa kecewa? Bisa enggak? Bisa, tapi jangan disimpan, buang saja, bablas gitu, saudara. Saudara akan seperti merpati, saudara akan seperti Tuhan yang terus senantiasa ya kasihnya setia, setia, setia. Amin. Siapa yang senang punya kantong empedu? Gak ada ya. Siapa yang gak senang kantong empedu? Yang gak senang? Loh, senang kantong empedu, saudara. Siapa yang maulah sebijaja. Setiap ada yang pahit, ada yang sakit hati, kecewa, buang gitu, saudara. Siapa yang mau angkat tangan? Buang kau. Sekali lagi siapa? Siapa angkat tangan? Siapa yang mau buang kepahitan? Sing ora angkat tangan apa sedang simpen kepahitan ya. Masih sayang dengan pahitnya ya. Masih sayang dengan kecewa. Kalau dia memang ngecewakan saya kok, tak simpen terus sampai mati, hidupmu menderita. Hidupmu gagal. Hidupmu rusak. Betul? Hari ini yang saudara punya kepahitan, jangan disimpan, buang. Engkau akan bebas, engkau akan merdeka, engkau akan bahagia, engkau akan sehat, engkau akan menyukakan hatinya Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan, engkau akan jadi pejuang yang hebat, engkau akan punya saudara kasih setia seperti kasihnya Tuhan, setia. Ada yang kecewa, bahkan bukan dengan manusia, dengan keluarga, dengan Tuhan. Ada yang kecewa dengan Tuhan, angkat tangan. Oh, enggak ada yang ngaku. Kalau undur itu karena kecewa. Ya atau ya? Ya atau ya? Saudara, jangan sampai kecewa dengan Tuhan, saudara. Jangan sampai kecewa dengan Tuhan, saudara. Kalau mau cerita kecewa, harusnya Tuhan yang kecewa dengan kita. Ayo,
Tuhan nyakiti berapa kali kita kecewa? Kita nyakiti Tuhan berapa kali? Hei, Pak Silvanus, nyakiti Tuhan berapa kali? Tidak terhitung. Kalau sampai kecewa dengan Tuhan, kebangetan. Ya, apa enggak saudara? Kita nyakiti Tuhan jauh lebih banyak. Mulai meneng, mulai tenang. Ya, kita lihat ya saudara, kita lihat apa yang Tuhan katakan yang dilakukan manusia. Yang satu, manusia sering menentang dan tidak taat pada Tuhan. Ulangan 9 ayat 7. Ingat ya saudara, sadar ya. Seringkali jeleknya orang lain yang diingat. Sekarang kita sendiri ingatlah. Janganlah lupa, malah jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sudah berkali-kali membuat Tuhan itu gusar, saudara. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat itu, kamu menentang Tuhan, menentang Tuhan, menentang Tuhan. Siapa yang pernah menentang Tuhan? Oh, enggak ada. Hanya melanggar firman. Melanggar firman itu menentang Tuhan. Tuhan berkata jangan berzina, berzina itu menentang Tuhan. Tuhan berkata ayo ikut, Yusi, mau itu menentang Tuhan. Kalau Tuhan bicara dalam hatimu loh saudara, ya betul. Ceritanya bangsa Israel, saudara lihat Tuhan itu sudah sangat baik loh. Mereka diperbudak, mereka minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan kirim Musa, bawa mereka keluar dari perbudakan. Fir'aun terus menentang, dipaksa Tuhan. Tulah 1 sampai tulah ke-10. Akhirnya lepas saudara. Sepanjang perjalanan banyak mujizat. Tapi terus bangsa ini tegar tengkuk. Terus sungut-sungut saudara. Kurang air sedikit sudah sungut-sungut saudara. Padahal itu perjalanan gratis, perjalanan ke tanah perjanjian. Kurang makan sedikit sungut-sungut saudara. Terus saudara. Bahkan satu hari waktu Musa naik gunung untuk mendapatkan hukum Taurat. 2 loh batu. Musa disuruh naik ke atas, mau dikasih ya Taurat loh batu. Mereka yang di bawah malah membuat patung lembu emas saudara. Nyakiti hatinya Tuhan, nentang Tuhan. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang pernah menentang Tuhan? Angkat tangan. Nggak angkat tangan itu nggak jujur. Saya angkat tangan saudara. Ya, disuruh Tuhan jangan lupa loh, kamu pernah menentang tadi. Ingat ya, kamu pernah menentang, betul saudara? Tuhan berkata toh, saya baca ya, ingatlah, jangan lupa. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang pernah menentang Tuhan? Angkat tangan yang pernah. Ya sudah, kalau nggak jujur pokok Tuhan ngomong, engkau sudah menentang Tuhan. Yeremia 2 ayat 2 pasal 2 ayat 11 sampai 13. Pernahkah satu bangsa menukar Allahnya? Oh, ditukar loh saudara. Dulu punya Allah kita. Kalau Allah kita, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ditukar dengan yang lain saudara. Ganti yang lain loh saudara. Allahnya ditukar saudara. Meskipun sebenarnya bukan Allah. Menukar sesuatu yang bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya saudara, dengan apa yang tidak berguna. Allah itu sudah luar biasa, ditukar oleh yang lain. Pernah zamannya Elia, bangsa Israel menukar Allahnya dengan apa itu? Baal. Betul nggak saudara? Ya suatu yang tidak, ya tetap gitu saudara. Katakan dengan apa yang tidak berguna. Ayat 12, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil, gemetarlah dengan sangat. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, ya sumber air yang hidup, saudara. Meninggalkan Tuhan sebagai apa? Sumber air yang apa saudara? Hidup. Katakan sumber air yang hidup. 1, 2, 3. Sumber air hidup untuk menggali apa? Kolam. Bagi mereka sendiri sumber air digantikan kolam bak gitu saudara. Mata air digantikan bak gitu loh saudara. Ya ini kolam yang bocor, baknya bocor lagi saudara. Mudah habis, yang tidak dapat menahan air. Tuhan itu sumber air loh.
terus kita bisa dapatkan dari sumbernya malah diganti yang lain, yang sesuatu yang tidak bisa jaminan, hanya seperti bak saja, seperti kolam saja yang gak jadi sumber, bahkan bocor, mudah hilang. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya ajak setiap saudara, sekali lagi jangan sampai tinggalkan Tuhan, sumber segalanya, sumber anugerah, sumber kasih karunia, sumber tuntunan, sumber perlindungan, sumber pertolongan. Jangan gantikan dengan apapun, saudara, yang tidak menjamin hidupmu, yang tidak bisa mencukupi untuk kehidupanmu. Jangan sampai gantikan yang lain. Tuhan tetap sumber, Tuhan tetap segala-galanya. Tuhan itu tidak berubah. Kasih setianya tidak berubah. Sekalipun sedang ditegur, sekalipun sedang diajar, ingat dia itu sumber kebaikan. Dia itu akan datang kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, sedang datangkan hal yang luar biasa. Jangan abaikan penyembahan berhala. Jangan abaikan. Tuhan ganti dengan hobi-hobi, waktunya untuk yang lain, dan banyak. Jangan gantikan Tuhan dengan uang saja. Jangan tinggalkan dia sebagai sumber. Yang ketiga, saudara, manusia sering menolak Tuhan. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan berkata yang ketiga apa? Saudara, selain menentang, selain nanti ganti yang lain, saudara, dia menolak sang penciptanya sendiri. Dikatakan Tuhan itu sudah datang loh. Tuhan yang menciptakan kita manusia, Tuhan datang mau menyelamatkan kita manusia, karena manusia enggak ngerti, menolak. Saudara, enggak diterima. Manusia itu menolak sang Mesias, manusia itu menolak sang juru selamat, menolak Tuhan, sehingga enggak bisa mengalami sesuatu hal yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kalau ada di antara saudara yang onsite, yang online, atau sedang melihat acara ini, ibadah ini, saudara dengar, apakah saudara pernah menolak sang juru selamat dunia? Apakah saudara menolak Tuhan yang datang untuk mendatangkan pengampunan bagi hidupmu, untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan anugerah? Jangan sampai menolak. Kalau saudara menolak, saudara kehilangan segala anugerah. Yang belum pernah menerima dia atau dulu menolak, dengarkan, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah, maka engkau akan rasakan kasih setianya, engkau akan rasakan anugerahnya. Saya dulu menolak, saya pikir orang tua saya jaminan, tapi ternyata keliru. Semua kekayaan orang tua saya tidak bisa menolong saya. Cinta kasih orang tua saya tidak bisa menolong saya. Orang tua saya tetap luar biasa, tapi pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan. Keselamatan sejati hanya dari Tuhan. Jangan tolak dia, buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dia akan tinggal dalam hatimu, maka dia akan menyertai engkau, dia akan menolong engkau, dia akan menyertai, dan engkau akan hidup dalam kasih karunia. Jangan menolak, saudara. Dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Karena kalau menolak, habis. Kalau menolak apa, saudara? Habis. Amsal 1 ayat 24-25. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, marilah padaku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Nolak hanya kehilangan. Jangan tolak panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan tolak kasih Tuhan, undangan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan tolak, saudara, firman dalam hidupmu. Terimalah dia, bukalah hatimu, terimalah anugerahnya, terimalah pribadinya, terimalah firmannya, terimalah panggilannya, terimalah pengajarannya, dan saudara akan dapat kasih karunia. Saya akan tutup dengan satu pengajaran gini. Kalau kita menolak dan meninggalkan Tuhan, kita kehilangan semua anugerah. Karenanya dia itu sumber. Seperti anak yang hilang tadi, saudara. Dia sudah hidup di rumah bapaknya, tapi nggak puas macam-macam.
dia paksa pergi, saudara. Lalu dia kehilangan anugerah, saudara. Makin lama, ya dipikir makin sukses, makin lama, makin jauh, makin menderita, makin gagal, makin habis segala sesuatunya. Sampai titik terakhir, dia sudah gak bisa makan lagi. Dia menderita, dia habis-habisan, dia sangat menderita. Sampai dia ingat, di rumah bapakku hamba loh ya, kacungnya saja lebih baik keadaannya daripada aku sekalian. Aku sangat-sangat di bawah. Kehilangan Tuhan, kehilangan sumber. Sumber tuntunan, sumber nasihat, sumber perlindungan, sumber pertolongan. Sampai dia kembali pada bapaknya, dia dipulihkan karena kasih setianya. Hanya ngalami kasih karunia yang luar biasa. Betul saudara? Jangan tinggalkan apapun keadaannya. Sebab bagi Tuhan itu segala sesuatu ada waktunya. Sekalipun doamu belum dijawab, dengar, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Oh, segala sesuatu akan menjadi indah kalau sudah waktunya Tuhan. Anak-anak mau minta warisan seperti apapun, kalau dipandang bapaknya belum dewasa, belum bisa menguasai, belum mampu, belum bertobat sungguh-sungguh, nggak akan dikasih oleh bapak. Betul? Tunggu waktunya Tuhan. Jangan kecewa, nggak undur, lebih habis, lebih hilang. Betul saudara ya? Jangan kehilangan sumber. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Balik pada Tuhan saudara. Dan kau akan lihat anugerah yang luar biasa saudara. Dan anugerah yang akan mendatangkan saudara sesuatu yang luar biasa. Saya lihat kehilangan Tuhan, kehilangan segala anugerah. Kebahagiaan semua akan hilang. Jauh dari Tuhan, jauh daripada kasih setia saudara. Maka setialah sampai mati, setialah senantiasa, setia. Amin saudara. Saya percaya itu penting sekali saudara. Orang yang gak setia tidak bisa dipakai Tuhan. Yang pertama ya, gak bisa dapat anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Belum selesai, sudah berhenti. Saudara betul gak? Prosesnya belum selesai, sudah itu. Gak pernah jadi. Dan orang gak setia, gak bisa dipakai oleh Tuhan. Dipercayai, nanti ada tantangan, hilang lagi, tinggal pelayanan. Betul gak saudara? Itu gak bisa dipakai oleh Tuhan. Yang setia, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat, Zakaria Elizabeth, setia. Pasangan yang setia. Sampai istrinya mandul, tetap setia. Sampai lanjut umur, doanya belum dijawab, tetap setia. Tuhan lihat kesetiaannya. Kairosnya datang, waktunya datang, kirim malaikat. Waktu dia masih setia ibadah, masih setia melayani. Waktu dia sedang jalankan tugas, sedang melayani, malaikat datang. Doamu sudah dikabulkan, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Setia. Dua-dua ini gak setia, gak pernah mengalami kasih karunia. Dua-dua ini gak setia, gak pernah dipakai Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita, setia atau tidak. Maria kenapa dipilih? Orang yang sangat setia. Maria dan Yusuf sejak dari kandungan, saudara, dia setia. Sampai Maria sepakat dengan Yusuf, apa? Tidak mau melakukan hubungan suami istri, jaga bayi Yesus, menghormati kekudusannya. Itu setia. Sejak lahir sampai dewasa, terus tidak henti-hentinya, nggak pernah meninggalkan anak itu, merawat sebaik mungkin. Waktu Yesus melayani, saudara lihat, ya tetap saja setia. Maria mendampingi Yesus saat melayani, setia. Bahkan waktu dia serahkan dirinya, murid-murid cerai-berai, tinggalkan Yesus. Saat dia di atas kayu salib, sebelum dia berkata selesai, dia lihat di situ ada dua orang, Maria dan muridnya Yohanes. Maka Tuhan berkata, ibu, ini anakmu. Yohanes berkata, ini ibumu. Setia, bisa dipakai Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Setia. Maka saya senang, ya, punya nama Obaja Tanto Setiawan. Saya itu renungkan luar biasa. Tuhan itu punya rencana sebelum kita lahir, saudara.
Saya waktu lahir diberi nama oleh ayah ibu saya. Siapa yang tahu namanya apa? Chen Tao Chen. Ya saudara, yang bisa Mandarin siapa? Loh, kalau besok saya khotbah Mandarin gimana? Ya, Chen pertama itu cerita sejak purbakala, dahulu apa gitu. Itu Chen yang pertama itu punya arti seperti itu. Lalu Tao yang kedua, Tao itu jalan. Tao itu apa? Jalan. Ini jalan sejak purbakala. Tapi di dalam Kristenan, kalau kita bahasa Inggris saudara, bahasa Mandarin saudara baca Tao itu firman. Jiang Tao, beritakan firman. Jadi sejak dahulu jalan saya itu jalan firman. Pegang firman. Jiang Tao. Jernya itu jujur, jalan kebenaran, jalan kejujuran. Sejak belum lahir sudah memang namanya seperti itu. Nantinya saya akan berjalan dalam firman, dalam Injil, dalam kejujuran. Kadang-kadang nggak tahu loh saudara, Tuhan itu bisa beri inspirasi. Lalu setelah terima Yesus, ya saya sudah ikut Tuhan juga. Saat itu harus naturalisasi, WNI, ganti nama Obaja Tanto Setiawan. Obaja itu siapa? Obaja itu apa saudara? Coba dikeluarkan ya saudara, saya senang. Ya jangan ini satu-satu. Obaja, hamba Tuhan yang dipakai menyelamatkan 100 nabi. Ada tahu saudara ya? Waktu Ahaz bantai semua nabi, dia lindungi 100, sembunyikan, dipelihara, dijaga, diberi makan terus saudara. Oh, lindungi hamba-hamba Tuhan. Tapi juga Obaja itu salah satunya dia seorang nabi juga, betul nggak saudara? Ada Nabi Obaja, dianggap sajalah ya Obaja itu hamba Tuhan lah gitu saudara, dianggap. Setuju saudara? Obaja Tanto apa saudara? Saya itu cari-cari loh saudara. Satu kali ketemu dengan teman saya pendeta GKJ. Ada yang kenal enggak? Pak Tanto itu ada tahu saudara ya? GKJ. Saya tanya, Pak namanya sama ya? Dia bilang betul. Ya, Pak Obaja itu kakakku, aku adik kata. Saya tiap ketemu, ini engkau aku, kakakku itu saudara. Namanya sama, Tanto. Lalu saya tanya GKJ kan lebih ngerti tahu apa artinya. Dia berkata, saudara, artinya menantikan. Lalu saya lihat banyak di ChatGPT, di kamus punya beberapa arti. Bisa menantikan, bisa kokoh, teguh dan macam-macam seperti baca tadi. Tapi menantikan saudara. Ya, jadi hamba Tuhan yang teguh menantikan setiawan. Setiawan itu apa? Bukan setia. Bola ditulis saudara. Orang saya tak berdaya. Artinya hamba Tuhan yang menanti dengan teguh sangat setia. Setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia dalam ibadah doa, setia dengan tugas yang Tuhan berikan, setia dalam pelayanan. Hari ini Tuhan sedang bicara dengan saudara. Setia, setialah seperti Yesus. Setia sampai mati. Tuhan ingin jadikan kita anak-anak yang setia, hamba-hamba yang setia, saudara, supaya terima anugerah, supaya bisa dipakai oleh Tuhan, supaya setia. Ya, buang kantong empedu. Jangan punya kantong empedu. Kalau ada kepahitan, buang saat ini. Kalau ada kecewa, buang saat ini. Saya tutup dengan satu. Saya tidak tahu kesaksian atau ilustrasi ya, tapi bisa baca. Tapi ini yang penting pelajarannya. Satu kali saudara, ada sepasang suami istri, terus ya rukun sampai akhirnya pada masa tuanya saudara. Istrinya sudah ya ini bukan sakit ya, ini sakit karena tua lah gitu saudara. Lalu orang banyak muji, kalian itu pasangan yang setia, orang senang. Lalu banyak orang tanya, suaminya juga tanya, kamu kok mau ya setia dengan aku terus ya sampai sekarang itu kenapa saudara? Ada enggak istri-istri yang suamimu tanya, kamu mau setia dengan aku terus kenapa ya? Nanya enggak sama itu? Aku modelnya kayak gini kok kamu setia terus ya? Saudara, istrinya ngomong apa? Pernah ada yang dengar?
Aku diajari oleh nenekku. Setiap kali ya kamu ya menikah, setiap kali suamimu menyakiti hatimu, jangan simpan kepahitan. Sudah, lupakan kepahitan, hilangkan. Nyongket saja buat boneka. Boneka songketan terus saudara. Pokok begitu disakiti sudah, jangan dimasukkan hati, jangan dipikir, perhatinya nyongket lah saudara, buat boneka gitu saudara. Setiap disakiti lalu apa yang dikerjakan? Balas. Apa yang dikerjakan? Nyongket. Katakan, setiap disakiti lalu apa? Nyongket. Sekali lagi, setiap disakiti lalu apa? Nyongket. Supaya konsentrasi ini, jangan mikirnya kurang ajar, kebangetan macam-macam saudara. Jangan dirasa-rasakan, sakit dirasakan lebih sakit. Nyongket saja. Katakan sebelah, kalau disakiti, nyongket saja. Lalu akhirnya nunjukkan lemarinya dibuka gitu saudara. Setelah dibuka lemarinya, ada dua, itulah itu saudara. Ada apa saudara lemarinya? Ini lemarinya istrinya. Ada apa saudara? Boneka songket ini saudara. Ada dua, ada uang. Ini catanya jumlahnya 100 juta. Tapi suaminya berkata, waktu dia lihat, wah ada dua boneka songketan. Lalu dia senyum-senyum. Aku suami yang baik, hanya nyakiti 2 kali sama istriku, maka bonekanya 2. Ada di sini suami yang hanya nyakiti 2 kali? Ada enggak? Sing teriak itu yang wanita. Enggak ada. Berapa kali? Suaminya senang loh, bangga loh. Aku suami yang baik loh. Istriku cuma aku sakiti 2 kali saja. Istrinya ya senyum-senyum saja. Lalu setelah itu suaminya tanya, lah kok yang uang 10 juta itu apa? Dia bilang, setiap aku nyongket, setiap aku cepok sakiti, engkau sakiti aku nyongket jadi 1, nyongket jadi 1 lagi. Nah tempatnya kan penuh, aku jual. 1 boneka songketan itu laku Rp10.000. Nah itu sekarang sampai kumpul 10 juta. Berapa kali suaminya itu nyakiti? 1000 kali. Kuncinya, jangan mau kantong peduh, potong buang. Ada yang baik buang, nyongket saja kalau dia gitu. Ada yang baik buang, pondok Daud saja. Ada yang baik buang, dengar firman saja. Ada yang baik buang, dengarkan khotbahnya Pak Ubadah saja. Saya tutup dengan satu pengajaran yang bagi saya itu saya lakukan. Saya senang surya, saya lapang. Saya enggak mau simpan sakit hati. Yang pertama, setiap kamu disakiti, pandanglah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak simpan kepahitan. Dia adalah Tuhan kasih setianya selama-lamanya. Pandanglah Tuhan, teladani Tuhan. Yang kedua, lapang hati. Hatimu harus lapang. Lapang sepak bola. Sebesar lapangan sepak bola. Sebab kalau hatimu sempit, seperti kamar kecil, saudara. Kalau saudara bawa bolanya di sepak bola, kau tendang, deng, kena kaca, piak, kacanya pecah. Betul gak saudara? Kena lagi cakra, deng, jatuh gitu saudara. Kalau di kamar kecil yang sempit, maka pecah semua, sakit semua. Tapi kalau di lapangan sepak bola, deng, ya enggak apa-apa saudara. Betul gak? Lapangannya luas, enggak apa-apa, enggak kena, enggak pecah, enggak sakit, karena lapang hati. Yang terakhir, ya pelajaran ini, jangan disimpan, buang. Buang. Saya masuk kamar doa saya tersungkur di bawah kaki Yesus. Saya curahkan pahit, sakit hati di bawah kaki Yesus. Saya nangis bila perlu sampai selesai, sampai lega, sampai habis. Lalu saya bersyukur pada Tuhan, Engkau baik, kebaikan selama-lamanya. Bersyukur pada Tuhan, Engkau hakim yang adil, Engkau yang pelihara, Engkau yang jadi teladan, dan Engkau lakukan segala sesuatu cara luar biasa. Semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, ambil keputusan saudara. Tidak mau mundur, tidak mau kecewa, tidak mau pahit. Oh, Tuhanlah pengharapan kita. Tidak akan hilang pengharapan kita. Oh Yesusku, Ku cinta sekali lagi dengan segenap hati katakan pada Allah, ini jadi komitmen kita, deklarasikan kita. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Mulai berkata-kata secara pribadi. Hari ini Tuhan sedang berkata pada setiap kita, belajarlah punya kasih seperti kasihnya burung merpati. Jangan punya kasih seperti kasihnya monyet atau jagung atau babon, saudara. Tapi kasih seperti burung merpati yang terus setia, dalam kasih yang terus setia, sungguh-sungguh menjalankan tugasnya masing-masing, setia dengan pasangan, setia dengan keluarganya, setia di tempat kerjanya, setia di dalam pelayanannya, setia dengan Tuhan, saudara. Karenanya dalam kesetiaan saudara bisa menikmati segala anugerah yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara. Hanya dalam kesetiaan saudara akan terus ada dalam Tuhan, saudara akan terus ada dalam naungan Tuhan, saudara akan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara akan terus ada dalam tuntunan Tuhan, saudara akan terus ada dalam penyertaan Tuhan, saudara akan terus ada dalam backup Tuhan, saudara terus ada dalam pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Double favor akan datang dalam kehidupan saudara. Karena hanya dengan kasih setia saudara hanya akan bisa dipakai Tuhan. Karena saudara akan menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada saudara. Karena apa? Kasih setia. Belajar seperti burung merpati. Oh, buang kantong kepahitan, kantong empedu, dipotong, dibuang, buang semuanya saudara. Jangan disimpan. Hari ini saudara buka hati saudara. Kalau ada empedu, kepahitan, kekecewaan, sakit hati dan semuanya, dalam nama Tuhan Yesus buang saudara. Seperti saya tersungkur di bawah kaki Tuhan, saya bila perlu nangis karena sakit dalam hati, keluarkan sakit dalam hati, keluarkan kecewa-kecewa, keluarkan kepahitan-kepahitan. Jangan disimpan. Kalau disimpan akan jadi racun. Kalau disimpan akan merusak hidupmu. Kalau disimpan merusak hatimu, merusak pikiranmu, merusak perkataanmu, merusak langkah-langkahmu, merusak kesehatanmu, merusak rumah tanggamu, merusak keuanganmu, merusak pelayananmu. Jangan disimpan, buang. Saat ini adalah saat yang tepat. Tuhan berkata, aku mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu, maka Tuhan akan masuk. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menuntun saudara kembali. Dan saudara akan diterima Tuhan. Saudara akan diampuni. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan dibangkitkan kembali. Saudara akan disertai kembali. Sehingga saudara dipakai kembali. Sehingga saudara sukses kembali. Sehingga saudara dapat kasih karunia. Jujur pada Tuhan. Dan kalau saudara mau nanggapi, angkat tanganmu secara pribadi pada Tuhan. Mulai berkata, Tuhan ampuni. Kalau selama ini aku tidak setia, kalau selama ini aku suka simpan kepahitan, aku suka simpan sakit hati, aku suka simpan yang mengecewakan, hal yang tidak baik. Mengaku saudara, apa pemulihan adalah pengakuan yang jujur dengan Tuhan. Selama kita belum mengaku, selama kita simpan, masalah nggak pernah selesai. Saudara melangkah dengan iman, katakan jujur. Saudara jujur, bahkan bila perlu dengan tangisan nggak apa-apa. Itu sakit hatimu mengalir keluar. Saya lakukan juga itu. Saudara katakan, Tuhan hatiku sakit. Oh ini hatiku di sini sakit Tuhan. Oh ampuni aku, sembuhkan aku. Aku
mau dibuang semua yang menyakitkan. Berkata-kata saudara, Roh Kudus Kau yang berkarya. Hambamu tahu Kau berikan firman karena punya tujuan ilahi. Hari ini semua kepahitan dilenyapkan, semua masalah diselesaikan, anugerah Tuhan diturunkan kembali. Terus saudara, buang saudara. Sekalipun sulit, buang saudara. Kalau ada orang yang menyakiti, doakan dia, ampuni dia, berkati dia. Kalau saudara sempat kecewa dengan Tuhan, minta ampun saudara. Gak layak kita kecewa dengan Tuhan. Kita nyakiti Tuhan jauh berlipat-lipat ganda. Tidak ada bisa-bisa. Bersyukur, kasih Tuhan itu kasih setia. Sampai sekarang ada pengampunan. Selesaikan saudara, selesaikan. Orang lapasa sama Tuhan setiap kami. Beri hati yang baru, beri hati yang baru, beri hati yang taat, beri hati yang penuh pengampunan, beri hati yang setia. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan Tuhan. Orang lapasa kasih setia dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartasikan kasih setia, aku impartasikan lapang hati, aku impartasikan kesetiaan, ketaatan, aku impartasikan pemulihan, pengampunan dari Tuhan. Hari ini menjadi penyelesaian, hari ini menjadi kebangkitan. Hambamu sudah sampaikan, Engkau yang terus berkarya, Engkau yang terus tuntaskan. Pulihkan anak-anakmu, pulihkan hamba-hamba dan pelayanan Tuhan pelayanmu. Dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk.